Ya, halo Inlight People, kita jumpa lagi di Inlight Podcast Channel hari ini. Gimana kabar Anda semuanya? Seperti belum mulai, saya buka masker dulu. Kita tetap merhati protokol kesehatan. Jadi untuk kamu dimanapun juga tetap jaga kesehatannya, jangan berkerumun, cuci tangan juga, maskernya jangan pernah dilepas. Kita lagi makan ya, makan pakai masker khusus juga. Ya, balik lagi kita kali ini kita jauh terbang nih ke Bali. Kalau penasaran di Bali sekarang seperti apa, kita kali ini akan ngobrol dengan seorang wanita cantik di orang Bali, seorang Centurio juga. Kita akan sapa dengan Ibu Christine Natali dari Jet Interior Design. Halo Christine, apa kabar? Halo Pak Rian, apa kabar? Kita udah dia nggak panggil Pak Amai dulu. Tapi nggak bisa, kebiasaan kayaknya. Oke, ya. Jadi Inlight People, beliau ini seorang desain interior, kemudian untuk Jet Interior Design, jadi itu ada di Bali ya, gitu. Iya. Oke, Christine, boleh dong kita ngobrol-ngobrol dulu. Sebenarnya memang orang Bali, studi di Bali atau gimana sih? Kalau saya aslinya itu dari Jember, terus saya sempat studi di Surabaya, di Universitas Kristen Petra, terus kemudian baru setelah itu saya kerja dulu di konsultan Kesia Karin di Surabaya. Nah, terus kemudian, tahu ya Pak ya? Ya kan, aku orang Surabaya juga. Oh iya. Terus kemudian saya in-house interior di Ayana Rimba, Jimbaran Hotel di Bali. Itu 2 tahun. Terus kemudian setelah dari Ayana itu saya sempat udah mau build up sendiri si interior ini kayak gitu Pak. Terus kemudian tapi akhirnya saya pending dulu. Jadi saya freelance saja dulu kayak gitu. Baru setelah itu saya di Kempinski. Sampai Kempinski opening kayak gitu Pak. Setelah Kempinski opening baru fully set up untuk Jet Interior kayak gitu Pak. Oke, berarti Jet Interior Design sendiri memang full di Bali dan udah berapa lama nih ya Christine? Sebenarnya saya build up-nya udah dari 2015, cuman full-nya banget baru kemarin 2018. Tapi 2015 itu saya udah mulai kayak terima project-project gitu. Oke, kemudian kenapa sih pilih Bali? Ya mungkin karena dari latar belakang pengalaman saya yang udah dari Ayana terus di Kempinski terus akhirnya jadi ya saya di Bali ya Pak. Oke. Bukan karena memang hospitality di Bali itu banyak atau gimana tuh? Lebih karena flow kliennya ada yang kebanyakan di Bali base-nya kayak gitu ya Pak. Jadi kalau udah banyak klien di Bali, terus saya harus pindah lagi move ke kota lain kayak gitu, kayaknya agak susah untuk kontrol nantinya yang kalau project di Bali sih Pak. Ya, oke. Christian, kalau boleh tahu nih dari Jet Interior Design sendiri, lebih spesifik kemana sih sebagai sebuah korporasi desain itu? Kebanyakan proyek-proyek apa sih yang ditangani? Sekarang kebanyakan sih portfolionya proyeknya residensial. Jadi tapi beberapa ada yang showroom. Jadi saya sempat desain showroom Toto juga, Toto Sanitary. Jadi dia satu building gitu. Ada Toto Sanitary, ada beberapa brand yang mereka kolaborasi gitu Pak juga di Bali. Ya itu yang showroom yang bangunannya bukan masuk kategori residensial. Oke, berarti kalau residensial di Bali itu konsep dari desainnya sendiri itu bukankah orang Bali lebih kuat ya dengan nuansa Bali itu sendiri? Atau mereka punya gaya interior desain sendiri? Nah, untung kebetulan sih klien saya ini lumayan modern Pak. Jadi nggak semuanya klien saya itu ada sih yang orang Bali, cuman dia kayak prefer kepingin desain yang lebih modern, terus yang lebih kontemporer kayak gitu. Tapi tetap kepingin unsur-unsur natural sama unsur-unsur Balinya juga tetap ada. Jadi kayak merasa mereka ada di villa-villa tanpa harus
stay di villa atau di hotel gitu. Oke, jadi konsepnya mungkin perpaduan antara Kemang Jakarta dan seminyak Bali gitu kali ya. Iya, gitu. Bahasa gua aja. Iya, benar-benar. Jadi orang kan sekarang pandemik gitu Pak, mereka pinginnya stay di rumah tapi rasa hotel bintang 5 gitu ya Pak. Oh iya, benar banget sih. Cocok banget sih kalau itu pilih apa namanya desain interiornya dari Jet Interior Design dan Christine, karena memang betul Pak. Dari Christine juga memang lama di konsultan untuk hospitality juga, hotel dan segala macam kan. Iya. Nah, pengalaman. Oke, tantangannya sih kalau untuk di Bali itu seperti apa sih sebagai desain interior secara bisnis sendiri gitu kan? Di Bali juga kita tahu banyak juga gitu kan company-company yang bekerja sama gitu. Ya, kalau tantangannya sih lebih ke setiap ketemu klien baru itu pasti ada tantangannya ya Pak. Kan kita harus memahami maunya klien itu apa. Terus kemudian mungkin kalau di Bali secara materialnya itu sih Pak yang buat tantangan buat kita di Bali, karena materialnya semua harus pengiriman dari Jawa Mas Jan Pak. Jadi kadang-kadang kayak kriteria material kayak gitu itu kurang lebih update daripada di Jawa. Jadi kita mesti kayak supply dari Jakarta atau dari Surabaya kayak gitu, nggak bisa direct langsung dari Bali kayak gitu. Lebih tantangannya itu, tapi kalau untuk tantangan ngadepin kliennya itu semuanya prosesnya dinikmatin aja sih Pak. Oke, tapi kan kalau di Bali kan tadi kita bicara dia ada dari klien dari Jet sendiri bahwa mereka ada unsur dari kedaerahannya dan juga ada unsur kontemporer ya. Nah, kalau kita bicara gitu, misalkan ada hal yang unik antara kalau kita bicara aspek dari ya ada ukiran-ukiran, kemudian, nah ada juga kapan hari kita discuss gitu ya lebih cenderung pilih dari Jepara kan atau dari Bali sendiri? Tergantung Pak. Jadi kalau misalnya Jepara itu dia punya etnik ukiran yang memang adanya di Jawa. Tapi kalau etnik Bali kayak pintu gebyoknya, ya itu yang bisa bikin ya pengrajin Bali kayak gitu. Tapi model ukirannya gitu. Kualitas kayunya sendiri gimana? Jadi bahan pertimbangan nggak sih bagi klien Christine sendiri? Kalau untuk pilih kualitas kayu pasti ada pertimbangan, karena kan kalau misalnya kayunya mau ditaruh di bagian outdoor, otomatis kita harus cari kayu yang lebih durable buat maintenance-nya, terus cahaya kena hujan, panas kayak gitu Pak. Tapi kalau buat interior juga kita lebih mengacu ke finishing warna yang mau diambil juga. Jadi misalnya kita kepingin finishing warna kayunya ke arah walnut atau ke teak kayak gitu, otomatis kita pilih kayu-kayunya yang lebih mengarah mendekati warna yang kita mau kayak gitu. Oke, sekarang kita butuh tips atau masukan dari Christine atau dari Jet Interior Design. Gimana sih kita kira-kira kalau kita mau bikin satu rumah atau villa dengan space yang kecil, kita bicara buat Bali deh gitu. Atau misalkan kita pengen konsep Bali, kita bangunnya di Surabaya gitu misalkan. Itu gimana kira-kira menurut Christine? Kalau untuk desain space yang kecil sih yang paling penting itu sebenarnya layoutnya ya Pak. Jadi layout penempatan furniture-nya itu mesti pas sesuai dengan kondisi ruangan. Terus mungkin sama fungsional. Jadi barang-barang yang kita taruh dan kita desain itu sebisa mungkin fungsional dan storage-nya itu cukup untuk barang-barang yang kita punya. Makanya seringkali klien kalau ketemu sama interior designer, mereka juga konsultasi sama kita. Jadi barang-barang kita ini ada segini banyak loh. Jadi supaya nanti itu terorganisir dengan baik itu seperti apa ya. Jadi kita mesti kasihin advice. Jadi kalau bisa sih ruang minimalis tapi fungsional. Terus kalau untuk pencahayaannya kita lebih banyak pakai, kalau misalnya pingin kayak ala-ala Bali gitu, villa-villa lebih banyak outdoor openingnya, sirkulasi udaranya supaya keluar masuknya bagus kayak gitu sih Pak. Tapi kalau kita bicara interior design dengan konsep villa seperti Bali, kemudian kita korelasikan dengan penataan cahaya.
koreksi Iya. kalau saya salah ya. Iya. Bukankah kalau untuk proses villa seperti itu lebih cenderung memanfaatkan cahaya alami, betul Mas? Betul sih, kadang-kadang kepinginnya cahayanya masuk semua cahaya alami aja. Waktu siang ya Pak otomatis, Ya, tapi kalau ya. waktu malam otomatis kita mengandalkan lampu elektrik ya, tetap Pak. Oke, kalau konsep seperti itu berarti kalau untuk interior di dalam itu main lampu panel main kah atau lebih kepada apa ya kayak bulb dengan model gantungan yang unik sendiri atau gimana? Berarti ini maksudnya kalau untuk membangun ambience waktu malamnya ya Pak ya? Yes, iya betul. Nah, kalau kebiasaan sih tergantung kliennya juga. Kliennya tuh karena lighting itu kan penting banget ya Pak buat Ya, mendukung suatu suasana ambience ya, itu terbangun seperti apa. Jadi contohnya misalnya kalau waktu desain udah ditentuin konsepnya kepingin yang warm, dramatik kayak gitu, kita pilihnya lampu-lampu yang warm dan kebanyakan sih penempatan lampu tuh juga penting. Kadang-kadang kan kita cuma taruh lampu general aja di satu ruangan satu, seakan-akan itu udah cukup terang buat semuanya. Tapi kalau untuk membangun ambience yang lebih dramatis itu kita mestinya perlu spotlight buat ditaruh di setiap artwork. Iya, sudut-sudut. Jadi lebih kelihatan ada pencahayaan yang lebih bagus gitu sih Pak. Iya, terus setiap furniture, jadi kalau misalnya kita naruhin dining table, ya pas posisi lampunya di atasnya dining table-nya, kayak gitu sih Pak. Oke, benar. Apalagi kalau misalkan di satu ruang tersebut dia main kayak ada lukisan, kemudian juga kayak dapur yang juga kitchen set yang elegan, itu kan juga main spotlight. Main strip light juga sih Pak biasanya. Strip light ya. Kalau kamar tidur kebanyakan tuh kalau konsep villa gitu main lampunya itu yang lebih seperti apa sih? Tergantung desain juga. Jadi ada yang desain suka pakai strip light. Jadi kalau saya kadang-kadang desainnya lebih ke pakai strip light, atau misalnya kalau klien saya mau pakai kanan kiri lampu meja kayak gitu juga bisa, kayak gitu sih Pak. Jadi tergantung waktu kita desain awalnya. Iya. Desain awal ya. Tapi kalau untuk kita bicara konsep yang tadi kita bahas yang villa atau rumah, kalau kita bicara lampu dari pengalaman Jen sendiri, kebanyakan mereka suka yang lebih ada dimmer. Yang lebih betul. Jadi kalau bisa sih yang ada dimmernya, karena kebanyakan maunya kan yang warm white kalau untuk villa-villa gitu Pak, biar kesannya lebih romantis kayak gitu kan Pak. Jadinya lebih ke dimmer, bisa diatur level terangnya kayak gitu. Oke, nah sekarang kita kalau bicara konsep seperti itu untuk bangunan rumah, kita nggak bisa lepas dari wall light, lampu dinding atau lampu taman kan, betul nggak sih? Lampu ya, yang untuk eksterior ya maksudnya eksterior, ya Pak. Eksterior ya. Iya betul. Iya. Itu kayak tanam floodlight untuk nembak dinding bangunan biar dramatisnya dapat, betul nggak sih? Iya betul. Jadi kalau misalnya lampu itu juga sangat mendukung buat desain fasad sebuah bangunan sih Pak memang. Jadi kalau misalnya ada material yang kalau ada lightingnya, rumah itu juga sendiri dari depan juga lebih menarik kan Pak. Nah terus material-material yang kayak batu-batu alam itu kalau disorot dari lampu dari bawah juga kan ada yang lebih menarik. Terus landscape itu juga penting dengan penataan lampu-lampunya sih Pak. Iya betul banget. Terus gini, dari Jet Interior Design sendiri, seberapa besar sih porsi konsep penataan lampu yang diberikan kepada klien kalian ketika kalian mulai proses diskus awal gitu? Berapa besar gitu perannya untuk penataan lampu itu sendiri? Overall sih kebanyakan klien saya masih, jadi kan dari awal kita penataan layout dan lain-lain, setelah deal baru kita masuk ke layout plan-nya, itu biasanya dari kita udah keluarin gambar lighting-nya Pak. Jadi lighting-nya nanti akan seperti ini, termasuk kita kan keluarin renderan 3D design yang itu sudah tervisualisasi dengan 3D-nya kan Pak, kayak gitu. Jadi 3D-nya udah kita bisa lihat, oh nanti lighting-nya warna ini, oh nanti ada lampu kantung di sini, ini ada lampu spot, kayak gitu sih Pak.
Jadi semuanya udah tervisual dari gambar. Terus kemudian kita ajuin gambar untuk lightingnya, posisi-posisinya, sama speknya, biasanya seperti itu. Oke, jadi biasanya memang dari Jet sendiri yang menawarkan konsep lampu. Biasanya klien itu kalau untuk lampu itu sebagian ya, dia nggak begitu aware banget di lampu apa. Dia mungkin tahunya, gue maunya begini nih gitu, benar gak sih? Oh benar. Benar sih. Iya benar. Jadi kadang-kadang ada klien yang cuma maunya ya udah warm white, tapi dia sebenarnya warm white itu ada yang 2700 Kelvin, ada yang 3000, ada yang 3500. Mereka nggak aware sampai ke sana sih. Tapi kita yang lebih mengarahkan ambience-nya nanti kalau 2700 ini lebih warnanya lebih ke kuning banget Bu, kayak gitu misalnya. Terus kalau misalnya nanti mau ke putih pun ada yang arahnya sampai ke 5000 sampai 6500 kan Pak, kayak gitu. Jadi mereka nggak aware sampai sedetail itu sih, kayak gitu. Jadi terus misalnya mau lampunya itu ada yang lampu sudut, ada yang lampu generalnya menyebar luas, misalnya kayak gitu. Sedangkan kayak lampu spot buat nyorot ke artwork itu kan bagusan yang menyudut ya Pak sebenarnya kan. Jadi kayak gitunya itu klien nggak aware sih. Jadi kita yang mesti mengarahkan. Nanti lampunya tipe yang misalnya kayak lampu MR16 kayak gitu kan kecil Pak spotnya. Nah kita mesti ngarahin. Kalau yang general ya kita bisa pakai yang bulb. Nah bulb pun macam-macam ya Pak ya kan? Iya macam-macam. Iya kayak gitu. Macam-macam. Ada macam-macam dari kita sendiri, dari Les sendiri itu ada yang Apple, model Apple ya. Bagus. Iya, terus sekarang ada yang model stick juga kan Pak, yang kecil. Lebih ramping. Nah, kalau ngomongin stick itu cocoknya kalau bagi Jet interior design sendiri, lampu stick bulb itu bagusnya buat rumah yang tipikal apa sih sebenarnya kalau menurut Christine? Lampu stick bulb itu yang masih ulir kan, maksudnya apa Pak? Iya, yang ramping itu ya betul, LED juga. Biasanya sih karena saya kepingin, biasanya kalau desain pinginnya rumah lampunya nggak terlalu besar Pak. Makanya saya pakai lampu stick yang model lampu ramping gitu. Jadi biar masukinnya gampang, rumahnya nggak besar. Terus habis itu kan juga waktu lepas pasangnya juga lebih gampang ya Pak. Oke. Terus wattnya juga udah gede kan Pak. Iya benar. Jadi kalau diomongin masalah 2.400, 6.000 itu orang mudeng. Iya. Iki jadi nggak mudeng. Betul. Iki apa tau wis atur nae Mbak, gitu ya. Iya betul. Oke, kemudian Christine apa namanya? Nah sekarang kan kita bicara nih dari kondisi pandemik sendiri, kemudian dari portfolio dari Jet Interior Design sendiri. Oke, kita percayalah kalau saya pun jadi customer kalau misalnya kita mencari ya karena portfolio bagus, Kempinski segala macam. Bagaimana dengan kondisi pandemik sekarang ini? Kemudian apakah juga bisnis interior design masih tetap eksis? Kebanyakan sekarang proyek-proyeknya residensial. Jadi yang banyak kontak sekarang ini yang masuk ke klien ke saya lebih banyak kayak klien yang ada yang bangun dari awal, yang masih konstruksi juga ada Pak. Tapi ada juga yang renovasi dia sifatnya. Karena mungkin sekarang pandemik kebanyakan orang di rumah ya. Jadi dia merasa rumahnya kok kurang ini, kurang itu. Jadinya renovasi, benerin rumah, mulai re-layout kayak gitu sih Pak. Oke, yang penting cuan tetap jalan ya. Tetap ya. Betul. Iya, sebenarnya sih saya setuju ya kalau kita sudah punya nama, kemudian kualitas juga sudah orang tahu ya, istilahnya tidak mau dalam kondisi apapun yang namanya demand itu pasti ada kan, gitu loh. Iya. Oke, oh iya, kalau di Bali sendiri di mana sih dia bisa ini? Boleh nggak apa aja? Apa nanti kita tulisin di bawah juga. Untuk lokasinya di Jalan Gunung Andakasan, jadi di dekatnya Gatot Subroto Barat. Oke. Itu, iya. Bisa langsung nanti kontak aja Pak. Oh iya, benar tuh. Ya, kalau tapi lampunya pakainya inline. Kita ada kantor juga di Bali, kemudian kita ada juga di Jaya Modern Market di sana, ada toko listrik. Jadi kalau untuk
desainnya interior jet dan lampunya LED, itu lampu paling bagus. Wah, siap Pak. Kata saya ya. Oke, kalau misalkan Enlight people yang lagi di Bali nonton, dia pengen kontak kemana nih ke Jet Interior Design sendiri? Nanti bisa di IG kita, Instagram, Interior Jet juga ada. Nanti di website juga ada, www.jetinterior.com. Oke, Instagram, website juga ada semua di sini. Iya. Semua ada kontak di sini. Nanti kita ada kontak personnya. Oke, kita akan tuliskan di bawah. Oke, kemudian ini Christine mau nanya nih. Ya. Untuk penataan lampu, hal-hal apa sih yang sebenarnya harus dihindari orang sehingga ruangan terlihat jadi kacau atau sempit gitu kan? Kadang ada orang yang mungkin dia pakai tukang aja gitu, lampu bagus, kemudian pilih lampu sesuatu banyak dari arsitektur dan bisa interior udah bagus nih. Cuma karena milih lampunya itu kacau, jadinya kacau juga, betul nggak sih? Nah itu gimana menurut sendiri? Jadi kalau misalnya untuk pilih lampu sih sebenarnya tergantung lagi balik ke ambience yang mau diangkat dalam suatu ruangan itu ya Pak. Jadi kalau misalnya jadi kadang-kadang kalau klien pada umumnya ya sekedar cuma taruh lampu di general aja di tengah, misalnya satu ruangan kayak gitu sih Pak, asal terang kayak gitu. Yeah, jadi makanya kadang ada yang kayak sekarang saya renov rumah kayak gitu, dia rumahnya itu menggunakan bulbnya besar-besar karena kepingin bulbnya besar, terus rumahnya jadi besar-besar juga. Jadi kan kalau kita memandang suatu interior itu jadi kayak kurang cakep ya Pak, karena kan rumah lampunya kayak besar-besar semua kayak gitu. Sedangkan sekarang kan udah ada lampu LED yang tipis, kayak tadi LED stick, tapi udah, tapi rumahnya kecil aja udah cukup kayak gitu Pak. Terus habis itu mungkin penataan kalau misalnya ruangannya kecil, lebih baik sih kayak pakai yang lightingnya jangan yang terlalu kuning supaya nggak kelihatan lebih kecil lagi. Tapi misalnya lebih kayak lightingnya lebih ke light aja ruangannya, atau dikombin sama aksen-aksen warm white di beberapa furniture-nya, misalnya kayak gitu, kayak ada LED stripnya kayak gitu sih Pak. Jadi biar ya lebih sempit ya kalau pakai kuning gitu ya. Kalau semuanya general jadi kuning, ruangannya jadi kalau kecil jadi lebih sempit. Tapi kalau misalnya agak besar sih nggak apa-apa Pak kayak gitu. Yeah. Jadi kadang-kadang ada klien saya yang dikombin kayak gitu. Jadi untuk general lamp-nya pakai yang daylight, terus kemudian untuk spotnya kita pakai warm white. Jadi begitu nyala itu kombinasinya nggak terlalu kuning juga nggak terlalu putih kayak gitu. Jadi kembali lagi ke klien sih maunya apa. Kadang ada yang bilang klien kalau terlalu kuning nanti mau kerja ngantuk kayak gitu. Jadi mesti menyesuaikan. Ya, jangan juga rumah minimalis kemudian lampu gantungnya segede yang di Buckingham Palace tuh ya. Iya, jadi mesti menyesuaikan. Oke, harus menyesuaikan. Oke, satu lagi aja nih, Christine. Sekarang ini kan dari lampu sudah mulai bermunculan lampu-lampu smart lighting atau yang bisa diatur cahayanya dengan segala macam. Itu dari Jet Interior Design sendiri itu sudah mulai ada nggak sih kita seperti lain-lainnya? Ada sih Pak, lumayan banyak karena kebanyakan sekarang beberapa klien kepingin yang bisa diatur semuanya dari handphone. Biar nggak usah berdiri matiin lampu kayak gitu. Terus kalau untuk yang memilih warna-warna bisa RGB, itu kan kayak misalnya banyak sekarang kamar-kamar yang kepingin didesain ala-ala gamers gitu ya Pak. Jadinya itu perlu lampu RGB kayak gitu. Iya, kayak kameramen saya nih. Jadi sudah mulai aware juga ya klien untuk lampu-lampu. Iya, yang lampu warna smart ya. Oke, pas juga nanti Jet Interior Design juga harus pakai tuh. Kita mungkin nggak lama lagi ada promosi baru lampu kita.
nanti kita kontak deh. Nanti kita bisa juga tag ke Instagramnya Jade Interior Design. Oke, Christine, ada nggak satu tips buat black people, buat mereka yang pengen bangun rumah tapi dengan budget terbatas, itu dari Jade Interior Design apa tipsnya? Tipsnya? Ya. Bisa kontak saya, nanti saya desainin. Oke, itu tips yang bagus. Saya bingung soalnya nanti kalau berdasarkan tips berdasarkan budget, saya nggak tahu budgetnya. Oke, itu benar itu tips yang paling tepat banget. Jadi jawabannya tepat. Ya itu nendang banget tuh ya. Jadi kalau misalkan Inlight People ingin konsultasi tentang yang tadi saya tanyakan, misalkan kamu orang baru married atau pasangan muda gitu, mau rumah konsep minimalis tapi bingung nih, nah kita konsep Jade Interior Design. Meskipun di Bali kemudian Inlight People yang di tempat lain nggak ada masalah kan Christine ya? Kebanyakan kalau misalnya nih banyak juga klien saya ada yang Jakarta juga Pak, kayak gitu. Jadi via gambar dikirim aja kayak gitu. Jadi karena saya bisa sifatnya konsultan dan bisa build juga. Jadi yang kalau untuk di Jakarta kita sifatnya jadi konsultan, kita selesai drawing, gambar kerja semua selesai, nanti tinggal koordinasi sama kontraktornya. Gitu. Tinggal kirim invoice dan transfer jangan telat. Bisa aja Pak. Oke, Christine Nathalie, thank you banget, dan juga untuk Jade Interior Design Bali, thank you banget udah join di Inlight Podcast. Nanti jangan bosan ya, nanti kapan-kapan kita bisa juga adain webinar khusus nih tentang bagaimana konsep-konsep interior design. Kita mungkin akan ajak Christine dan juga dari Jade Interior Design. Mau ya? Ya, boleh, siap Pak. Oke, siap ya. Oke, kalau gitu Christine, thank you banget dan sukses selalu buat Jade Interior Design-nya, sehat-sehat selalu di sana. Semoga semakin sukses, semakin banyak project untuk. Amin. Oke. Sukses juga buat Inlight Pak. Thank you sudah invite saya. Thank you, sampai ketemu. Ya, Inlight People, demikian ngobrol kita dengan Christine Nathalie, juga founder dari Jade Interior Design Bali. Anda bisa kontak nanti, Instagramnya ada di bawah, kontaknya, website ada di bawah. Dan saya ada kuis untuk Inlight People, ada 2 voucher untuk Anda. Pertanyaannya adalah simple aja, sebutkan nama narasumber kita hari ini, kemudian sebutkan alma mater kuliah beliau ini tadi di mana. Dua itu aja gitu ya. Oke, sampai di sini dulu Inlight Podcast channel kita hari ini, yaitu bersama dengan Jade Interior Design. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga ini bisa mengedukasi dan bermanfaat. Sekalian, sampai jumpa, tetap jaga protokol kesehatan. Thank you. Bye.